Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, dakwah Islam dan inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah cinta beda agama pada zaman Rasulullah. Jika ditanya tentang kisah cinta paling inspiratif dalam Islam, semua orang pasti akan menjawab kisah cinta Yusuf dan Zulaikha, Muhammad SAW dan Khadijah, atau Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kisah ketiga pasangan ini selalu disebut-sebut dalam banyak tulisan. Zulaikha yang sangat mencintai Yusuf selama bertahun-tahun, Rasulullah yang tetap bersedia menikahi Khadijah meski jauh lebih tua darinya. Juga Fatimah dan Ali yang diam-diam saling mencintai. Melihat bagaimana mereka akhirnya dipersatukan dalam ikatan pernikahan, menjadikan kita sadar betapa kuasa Allah membuat skenario indah untuk setiap hambanya di muka bumi ini. Tapi tahukah sahabat, di antara tiga kisah tadi, masih ada satu kisah cinta lagi yang tidak kalah menariknya. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Kisah yang mengabarkan pada kita bahwa cinta itu bukanlah memaksakan kehendak. Kita tidak pernah dilarang untuk mencintai. Namun saat tiba masanya untuk memilih antara cinta dan Allah, kita tidak akan punya jawaban lain selain tetap setia pada Allah. Muslim yang baik pasti akan menempatkan Allah di mahligai teratas dalam hatinya. Hingga apabila seluruh manusia di muka bumi ini benci padanya, itu tidak akan menjadi masalah selagi cinta Allah tetap mengucur deras untuknya. Inilah inti kisah cinta kali ini, yaitu kisah cinta putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab dan seorang pemuda Quraisy bernama Abil As bin Rabi. Inilah kisah cinta yang terjalin antara seorang muslimah dan seorang non-muslim. Kisah yang insya Allah akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Abil As, pemuda Quraisy yang telah mencuri hati Zainab. Zainab dilahirkan pada Nabi berusia 30 tahun. Ketika mencapai usia perkawinan, Halah binti Khuwailid meminang Zainab untuk putranya Abil As bin Rabi, seorang lelaki mulia dengan kekayaan yang melimpah. Halah bin Khuwailid sendiri adalah saudara perempuan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah juga yang telah mengasuh Abil As seperti anak kandung sendiri, sehingga ia diizinkan keluar masuk rumah Rasulullah seperti rumah sendiri. Karena itu, sejak kecil ia bergaul dengan Zainab putri Rasulullah seperti saudara kandung sendiri. Zainab sangat senang mendengar cerita perjalanannya dan cerita lain yang menarik. Karena itulah, pinangan Abil As diterima Zainab dengan sukacita, juga Rasulullah dan Khadijah. Pernikahan akhirnya digelar. Seluruh penjuru Makkah berbahagia atas bersatunya pasangan yang serasi ini. Usai pesta pernikahan, Khadijah pergi menemui kedua suami istri yang saling mencintai itu dan mendoakan agar keduanya mendapatkan berkah. Kemudian, dia melepas kalungnya dan menggantungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah. Sejak itu, Zainab tinggal di rumah suaminya. Zainab dan Abil As memang selalu hidup dalam keharmonisan. Namun perkawinan itu berlangsung sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Ketika Islam datang, Zainab pun tanpa ragu langsung beriman. Akan tetapi, Abil As tidak mudah meninggalkan agamanya. Maka, kedua suami istri itu selalu merasa bahwa kekuatan yang lebih kuat dari cinta mereka berusaha memisahkan antara keduanya. Tidak akan tercapai tujuan di antara kita, wahai Zainab, kecuali engkau tetap pada agamamu dan aku tetap dalam agamaku. Demi Tuhan, ayahmu bukanlah seorang yang tertuduh, tetapi aku tidak ingin dikatakan bahwa aku meninggalkan kaumku dan menjadi kafir mengingkari agama nenek moyangku hanya demi menyenangkan istri, ucap Abil As saat baru saja pulang dari perniagaan. Pasangan suami istri itu terdiam sebentar sambil merenung. Keduanya kaget tatkala mendengar sebuah bisikan,
Jika agama memisahkan antara kedua jasad mereka, maka cinta mereka akan tetap ada hingga keduanya dipersatukan oleh sebuah agama. Zainab masih terus tinggal di Mekah bersama suaminya, karena pada saat itu belum ada larangan pernikahan beda agama. Mereka baru berpisah setelah kepulangan Abil As pasca menjadi tawanan perang karena telah turun Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221 yang melarang wanita muslimah hidup bersama sebagai suami istri dengan pria kafir. Hari berganti, tibalah saatnya Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Betapa sedihnya Zainab karena ia tidak bisa mengikuti sang ayah berhijrah, karena sang suami maupun keluarganya tidak mengizinkan. Hingga perang Badar berkecamuk, Zainab adalah satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Saat pasukan kafir Quraisy dan Muslim bertemu di lembah Badar, Abil As merupakan salah satu orang yang berada dalam barisan kafir Quraisy. Ia memerangi pasukan yang dipimpin oleh mertuanya sendiri. Hingga akhirnya sejarah mencatat pasukan Muslim yang kalah jumlah itu berhasil memenangi peperangan. Tidak sedikit dari kafir Quraisy yang kehilangan nyawa, sedangkan sisanya menjadi tawanan. Abil As masuk dalam daftar tawanan. Ia digiring menuju kota Madinah. Keluarga para tawanan di Mekah pun berbondong-bondong mengirimkan tebusan pada Rasulullah. Salah satunya datang dari Zainab. Ia mengirimkan sebuah kalung perhiasan, pemberian sang ibu untuk menebus suaminya. Mengingat putrinya dan kalung itu, hati Rasulullah gerimis. Tiba-tiba wajah Khadijah hadir di depan matanya. Rasulullah tidak sampai hati. Beliau berkata, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan Abil As dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Mereka menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah." Abil As pun dibebaskan. Saat itulah dia berjanji pada sang mertua untuk membebaskan Zainab dan mengembalikan kepada beliau di Madinah. Abil As pun pulang ke Mekah bersama kalung yang tadi dikirimkan sang istri. Kini ia tahu betapa cinta dan kesetiaan Zainab tidak pernah berkurang untuknya, meskipun agama menjadi tembok pemisahnya. Begitu sampai di rumah, Abil As mengucapkan terima kasih pada sang istri. Ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab," ucapnya sambil berusaha berbesar hati. Pada hari yang telah ditetapkan, Zaid bin Harithah bersama seorang lelaki Ansor diutus Rasulullah untuk menjemput Zainab di pinggiran dusun di luar kota Makkah. Abil As tidak kuasa menahan tangisnya saat melepas kepergian sang istri. Bagaimana dia mampu melepaskan orang yang dia cintai, sedang dia mengetahui bahwa itu merupakan perpisahan terakhir selama kekuasaan agama ini berdiri di antara kedua hati yang masing-masing berpegang pada agamanya. Yang membuatnya lebih sedih lagi, ia tidak bisa mengantarkan Zainab keluar kota Makkah karena keadaan pasca perang itu. Abil As pun mengutus saudaranya, Kinanah bin Robi, untuk mengantarkan Zainab. Ia berpesan, "Hai saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukan Zainab dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy yang menemaninya keluar kota Makkah, dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup membiarkannya berjalan sendirian. Maka temanilah dia menuju tepi dusun, di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lembah lembut dalam perjalanan, dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita-wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan." Rupanya, perjalanan Kinanah membawa Zainab tidaklah berjalan mulus, karena kafir Quraisy selalu menghalangi. Ketika Zainab berada di punggung unta, Hubar bin Aswad al-Asadi menusuk perut unta dengan lembing, hingga Zainab terlempar jatuh dan mengeluarkan darah. Janinnya telah gugur di atas gurun pasir, tapi ketabahan dan kemantapan hatinya yang dilandasi iman serta Islam membuat keberaniannya semakin membara, hingga tetap mantap hijrah ke Madinah. Setelah melewati beberapa hambatan, Kinanah berhasil membawa Zainab pada waktu malam, lalu menyerahkannya kepada Zaid bin Harithah dan temannya. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW. Berpisahlah Zainab dengan suami tercinta dan kedua buah hatinya.
cinta Abil As dan Zainab benar-benar diuji. Tidak ada lagi jalan untuk bertemu. Abil As tetap tinggal di Makkah. Ia selalu murung dan menyendiri karena sang belahan jiwa tidak ada lagi di sisinya. Zainab pun tinggal di Madinah bersama sang ayah. Ia jadi sering sakit-sakitan karena cinta dan kerinduannya yang sangat mendalam. Kalau saja bukan karena iman dan takwa yang menguatkan tekadnya, tentu ia akan tetap bersama Abil As hingga ajal yang memisahkan. Minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Suatu hari, Abil As keluar bersama kafilah dagangnya menuju Syam. Saat perjalanan pulang, dia berjumpa pasukan Rasulullah SAW yang berhasil merampas hartanya. Syukur mereka tidak membunuhnya. Kini Abil As tidak punya apa-apa lagi. Bukan hartanya saja yang ludes, melainkan juga harta yang dititipkan orang-orang padanya. Bagaimana ia sanggup kembali ke Mekah? Di tengah keputusasaan itu, Abil As teringat Zainab, wanita yang begitu mencintai dan setia padanya. Maka diputuskan pada suatu malam, Abil As memasuki Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Ia berhasil bertemu Zainab dan segera mengemukakan maksud kedatangannya, bahwa ia ingin meminta bantuan Zainab untuk melindunginya. Dan jika bisa, ia juga berharap hartanya bisa dikembalikan. Cinta di hati Zainab masih tersimpan rapi untuk Abil As. Karena itu pula, ia bersedia melindungi lelaki tersebut. Ketika masyarakat Madinah mengetahui keberadaan Abil As di masjid, mereka segera berkerumun dan berniat untuk menangkapnya. Tapi kemudian Zainab berseru, "Hai orang-orang, aku telah melindungi Abil As bin Rabi. Dia dalam lindungan dan jaminanku." Rasulullah SAW yang sedang menyelesaikan sholatnya, beliau segera menemui orang banyak dan bersabda, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendah seorang muslim, mereka tetap dapat memberi perlindungan." Kemudian beliau masuk menemui putrinya. Zainab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abil As ini dianggap keluarga dekat, ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku, dan aku telah melindunginya." Rasulullah kemudian berpesan, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena engkau tidak halal baginya selama dia masih musyrik." Meski begitu, Nabi SAW tetap terkesan melihat kesetiaan putrinya kepada suami yang ditinggalkan. Singkat cerita, berdasarkan permohonan secara halus oleh Rasulullah, harta Abil As bisa dikembalikan. Beberapa orang di antara para perampas berkata, "Hai Abil As, maukah engkau masuk Islam dan mengambil harta benda ini? Karena semua ini milik orang-orang musyrik." Tahukah apa yang dijawab Abil As? Ia berkata, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanat yang dipercayakan padaku." Namun saat itu, benih-benih iman sudah tumbuh subur di hatinya. Mereka pun tetap mengembalikan harta itu kepada Abil As demi kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagai penghormatan kepada Zainab. Laki-laki itu pun kembali ke Mekah dengan membawa hartanya dan harta orang banyak yang telah diamanahkan kepadanya. Setelah mengembalikan harta kepada pemiliknya masing-masing, Abil As berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta seseorang di antara kalian padaku?" Mereka menjawab, "Tidak, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kami telah mendapati kamu seorang yang jujur dan mulia." Abil As berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Demi Allah, tiada yang menghalangi aku masuk Islam di hadapan Muhammad SAW kecuali karena aku khawatir mereka menyangka aku ingin makan harta kalian. Setelah Allah menyampaikannya kepada kalian dan aku selesai membagikannya, maka aku masuk Islam." Akhirnya Allah menunjukkan skenario-nya yang begitu indah untuk Zainab dan Abil As. Keluarga yang pernah berpisah selama 6 tahun itu akhirnya kembali bersatu dalam satu atap rumah tangga bersama anak-anak mereka. Mereka kini tinggal dalam satu atap, satu iman, dan satu perjuangan dalam Islam. Sayang, suasana bahagia itu tidak berlangsung lama. Zainab meninggal mendahului suaminya setahun setelah kembali berkumpul dalam satu atap rumah tangga dengan suaminya. Zainab meninggal dunia pada tahun 8 Hijriah
dan Rasulullah sangat sedih atas kepergiannya. Rasulullah sendiri turun ke dalam kuburan di saat pemakaman. Zainab meninggal dunia setelah meninggalkan kenangan terbaik. Dia telah menjadi contoh terbaik dalam hal kesetiaan istri, keikhlasan cinta, dan kebenaran iman. Tidaklah mengherankan apabila suaminya berkata dalam suatu perjalanan ke Syam, "Putri Al-Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan setiap suami akan memuji sesuai dengan yang diketahuinya." Rasulullah bersabda mengenai Zainab, "Sesungguhnya ia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Begitulah sahabat, betapa maha kuasanya Allah. Jika Dia sudah berkehendak, maka tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi. Cinta Zainab dan Abil As hendaknya bisa kita jadikan pembelajaran tentang bagaimana mencintai yang benar. Saat ini, banyak sekali kita dengar muslim yang menggadaikan imannya demi menikahi seseorang yang tidak seiman. Atau ada juga yang memilih pernikahan dengan dalih untukmu agamamu dan untukku agamaku. Harusnya kisah Zainab menjadi peringatan keras bagi kita bahwa Islam melarang pernikahan beda keyakinan. Pernikahan seperti itu bernilai zina sepanjang waktu. Andai ayat untukmu agamamu dan untukku agamaku berlaku dalam pernikahan, tentu Zainab tidak pernah berpisah dengan Abil As hingga 6 tahun lamanya. Jangan biarkan kita menjadi budak cinta, karena sesungguhnya setan senang sekali memanfaatkan cinta di hati kita. Ingatlah, cinta kepada manusia tidak ada yang abadi apabila tidak berlandaskan pada Allah. Sementara cinta kepada Allah akan terus dibawa hingga di kehidupan kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.